Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Amin Al-Amrur. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, bersalawat kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatnya beliau fid dini wa dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Kisah karomah Syekh Cangkung. Bagi sebagian warga Pati, Jawa Tengah, nama Syekh Cangkung tidak bisa dilepaskan dengan cerita mengenai kesaktian Syekh Cangkung, atau juga dikenal sebagai Saridin, yang begitu melegenda. Menurut Babat Pati, Saridin adalah anak angkat Ki Ageng Kingiran yang ditemukan di pinggir sungai. Lalu oleh Ki Ageng Kingiran, bayi tersebut diambil dan diberi nama Saridin. Selama ini Ki Ageng Kingiran memang mendambakan anak lelaki meski telah memiliki putri yang bernama Sumiyem. Setelah dewasa, Sumiyem diperistrikan oleh seorang lelaki bernama Brajung, sedangkan Saridin dikawinkan dengan gadis bernama Sumirah. Dalam satu versi dikisahkan jika Saridin muda pernah berguru ke Sunan Kalijaga, sehingga dia ini memiliki ilmu kesaktian yang cukup lumayan. Seiring perjalanannya waktu, Ki Ageng Kingiran, orang tua angkat Saridin yang sudah tua, berpesan jika dia meninggal maka pohon durian miliknya akan diwariskan kepada Saridin dan Branjung, suami dari Sumiyem. Ki Ageng Kingiran berpesan jika siang durian tersebut merupakan bagiannya Branjung, sedangkan kalau malam bagiannya Saridin. Bila ada yang jatuh siang menjadi rezeki Branjung, sedangkan kalau jatuh malam hari maka rezekinya Saridin. Ternyata durian tadi kalau siang tidak ada yang jatuh, sedangkan kalau malam banyak yang jatuh. Branjung mulai merasa iri hatinya dan timbul dalam pikirannya ingin menyamar menjadi harimau untuk menakut-nakuti Saridin. Setelah berubah dirinya menjadi harimau, maka segera memanjat pohon durian. Saridin tahu kalau ada harimau di pohon durian, segera ditombak, kena dan mati. Setelah harimau mati, berubah lagi menjadi manusia. Oleh petinggi Pati, Saridin didakwa telah melakukan pembunuhan sehingga harus dijatuhi hukuman. Kemudian Saridin dipenjara oleh penguasa Pati. Sebelum dipenjara, Saridin bertanya apakah boleh pulang jika kangen anak dan istrinya. Petugas menjawab boleh asal bisa, dan terbukti beberapa kali Saridin bisa pulang, keluar dari penjara di malam hari dan kembali lagi esok harinya. Hal ini tentunya membuat penguasa Pati jengkel. Lalu Saridin dikenai hukuman gantung. Tapi saat digantung, para petugas tidak mampu menarik talinya karena terlalu berat. Saridin menawarkan ikut membantu, dijawab oleh Adipati boleh asal bisa. Dan karena izin itu Saridin lepas dari talinya, lalu ikut menarik tali gantungannya. Adipati semakin murka dan menyuruh membunuh Saridin saat itu juga. Lalu Saridin memutuskan melarikan diri dan berguru pada Sunan Kudus. Di sini Saridin tidak berhenti menunjukkan kesaktiannya, malah semakin menonjol. Saat disuruh bersahadat oleh Sunan Kudus, para santri lain memandang remeh pada Saridin. Apa mungkin dia bisa mengucapkannya dengan benar?
Tapi apa yang terjadi sungguh di luar dugaan semua orang. Saridin justru lari memanjat pohon kelapa yang sangat tinggi dan tanpa ragu terjun dari atasnya. Sampai di tanah dia tidak apa-apa. Semua pada heran pada apa yang terjadi. Sunan Kudus menjelaskan bahwa Saridin bukan cuma mengucapkan syahadat, tapi seluruh dirinya bersahadat, menyerahkan seluruh keselamatan dirinya pada kekuasaan tertinggi. Kalau sekedar mengucapkan kalimat syahadat, anak kecil juga bisa. Namun Saridin masih tetap dilecehkan oleh para santri. Saat ada kegiatan mengisi bak air untuk wudhu, Saridin bukannya diberi ember, malah diberi keranjang. Tapi dengan keranjang itu pula Saridin bisa mengisi penuh bak air. Saat Saridin mengatakan bahwa semua air ada ikannya, tidak ada yang percaya. Akhirnya dibuktikan mulai dari comberan, air kendi, sampai air kelapa. Ketika semua ditunjukkan di depan Saridin, semua ada ikannya. Karena Saridin terlalu jumawa dan pamer kelebihan, sehingga dia akhirnya diusir Sunan Kudus, harus keluar dari tanah Kudus. Singkat cerita, Saridin lalu bertemu dengan Sunan Kalijaga, gurunya terdahulu. Kemudian Saridin diperintahkan untuk bertapa di lautan dengan hanya dibekali 2 buah kelapa sebagai pelampung. Tidak boleh makan kalau tidak ada makanan yang datang, dan tidak boleh minum kalau tidak ada air yang turun. Setelah berhari-hari bertapa di laut dan hanyut terbawa ombak, akhirnya dia terdampar di salah satu kerajaan di Pulau Sumatera yang belum masuk dalam kekuasaan Kerajaan Mataram. Raja tersebut menganggap remeh Sultan Agung. Saridin menyala omongan raja tersebut. Dia merasa terpanggil sebagai seorang yang sama-sama dari tanah Jawa. Dia mengaku sebagai hamba Mataram yang mau menguji kesaktian dengan sang raja. Aku bisa menghitung kekuatan pasukan kerajaan ini, yang paduka gelar di alun-alun kerajaan, kata Saridin. Ribuan pasukan itu telah siap siaga untuk melawan Sultan Agung Mataram. Ya, coba kalau bisa kamu menghitung ribuan pasukanku dengan tepat, aku akan mengaku kalah sama kamu, Saridin. Lalu Saridin melesat dengan cepat ke atas, berlari dari ujung ke ujung tombak yang mengacung ke langit. Semua dihitung dengan cepat seperti kilat. Dia kemudian berada di hadapan raja dengan menebak jumlah pasukan yang berbaris. Raja itu pun tertunduk bergetar dan ciut nyalinya menghadapi kesaktian Saridin. Seketika itu raja takluk di hadapan Saridin, namun dia tidak menerima sembah bakti. Saridin menyarankan untuk tunduk kepada Sultan Agung saja, sebab Saridin adalah salah satu hamba dari Mataram. Dengan demikian raja tersebut tunduk takluk kepada Sultan Agung tanpa perlawanan sama sekali. Selain sakti mandraguna, Saridin juga dikenal sebagai ahli berdakwah agama Islam, beramal ibadah, membantu kaum duafa dan para fakir miskin. Ketenaran Saridin sampai ke wilayah Mataram. Kehebatan Syekh Cangkung akhirnya sampai di telinga Sultan Agung Raja Mataram. Sultan Agung sedang bingung karena warga di Alas Roban mengadu karena saat ini banyak warga yang menderita karena Ki Jati,
Penguasa Alas Roban sangat kejam dan banyak membunuh warga yang akan membuka ladang di daerah itu. Ki Jati adalah orang yang sangat sakti yang bisa berubah menjadi siluman ular yang sangat ganas. Tidak itu saja, Ki Jati yang menganut aliran sesat selalu menculik gadis-gadis muda di sekitar Alas Roban untuk dijadikan tumbal agar dia tetap dikdaya dengan ilmu hitamnya. Sultan Agung lalu meminta tolong pada Syekh Cangkung untuk menumpasnya. Syekh Cangkung lalu mendatangi Ki Jati. Terjadilah pertarungan hebat antara Syekh Cangkung dengan Ki Jati. Ki Jati kalah dan Syekh Cangkung minta agar Ki Jati berjanji akan meninggalkan Alas Roban. Namun Ki Jati masih menyimpan dendam pada Syekh Cangkung. Atas jasanya menumpas penguasa Alas Roban, Syekh Cangkung mendapat hadiah dari penguasa Mataram Sultan Agung untuk mempersunting kakak perempuannya, yaitu Retno Jinoli. Saat Syekh Cangkung berbahagia akan melaksanakan pernikahannya, Ki Jati yang masih dendam raganya masuk ke dalam Retno Jinoli. Syekh Cangkung kini harus berhadapan dengan siluman ular Alas Roban yang merasuk ke dalam diri Retno Jinoli. Dengan sungguh-sungguh Syekh Cangkung meruqyah calon istrinya. Istri Syekh Cangkung sembuh dan siluman ular yang masuk ke raga Retno Jinoli keluar. Syekh Cangkung marah hingga akhirnya dapat membunuh Ki Jati. Wanita terah keraton Mataram itu lalu menjadi istri sah Syekh Cangkung dan diboyong ke Miyono. Ketika usia Syekh Cangkung mendekati senja, dia memilih hidup sebagai petani dengan membuka perkampungan baru di kawasan Pati, Jawa Tengah. Dalam perjalanan mencari perkampungan, sampailah di desa Lose. Di sini dia bertemu dengan 7 orang yang sedang memperbaiki atap sebuah rumah. Dari sinilah Syekh Cangkung ingin membuktikan kebaikan perilaku ke-7 orang tersebut. Lantas dia mengalihkan perhatian mereka dengan bertanya apakah ada warga sekitar yang akan menjual kerbau. Maksud saya, jika ada maka dia ingin membeli 2 ekor dengan alasan untuk keperluan membajak sawah. Ke-7 orang itu melihat pakaian Syekh Cangkung yang compang-camping, tidak mengindahkan pertanyaan tersebut, malah menghinanya dengan jawabannya yang menyakitkan. Mereka mengatakan di desanya tidak akan ada orang menjual kerbau padanya. Namun bila mau dia akan diberi kerbau yang sudah mati. Di luar perkiraan ke-7 orang itu, Syekh Cangkung menerima tawaran mereka. Lalu berangkatlah mereka bersama menuju tempat kerbau mati. Syekh Cangkung lantas menatap seonggok kerbau yang sudah tidak bergerak itu. Badannya sangat besar dengan tanduk yang sudah melengkung. Melihat kerbau itu, Syekh Cangkung lantas sholat dan meminta kepada Allah agar kerbau itu dihidupkan kembali. Sekarang bangunlah, ujar Syekh Cangkung sambil mengelus-elus tanduk kerbau itu. Aneh bin ajaib, tiba-tiba kerbau itu mengibaskan ekornya menandakan dia hidup kembali. Tahu kejadian ajaib itu, serta-merta ke-7 orang yang semula meremehkan diri Syekh Cangkung langsung bersujud untuk menyampaikan permintaan maafnya. Sejak saat itu, Syekh Cangkung membuka perkampungan di tempat ke-7 orang tersebut, yang lantas dikenal dengan nama Desa Landoh, Kecamatan Kayen Pati. Sebelum meninggal dunia, Syekh Cangkung berpesan agar kelak kerbau itu disembelih dan dibagikan kepada seluruh penduduk.
Tetapi ketika dia meninggal dunia, kerbau itu menghilang dan baru muncul pada hari ke-40 oleh anaknya. Kerbau itu disembelih dan dibagikan kepada penduduk Lando. Sementara itu kulitnya disimpan dengan rapi. Suatu ketika ada seorang pedagang yang kehilangan sabuk pengikat barang dagangan. Dia mengadu kepada Tirtokusumo, anak Syekh Cangkung, yang akhirnya memberikan tulang kerbau peninggalan ayahnya. Namun di pinggir kampung, sapi yang mengenakan tulang kerbau itu mengamuk. Tak seorang pun yang berhasil membunuhnya. Anehnya, sapi itu tiba-tiba menjadi kebal terhadap senjata. Ketika sapi itu kelelahan, Tirtokusumo mengambil tulang kerbau itu dan sapi itu pun dengan mudah bisa dibunuh dengan tombak. Dari kejadian tersebut, akhirnya masyarakat yakin jika tulang kerbau Lando adalah jimat sakti untuk kekebalan. Tirtokusumo kemudian membagikan lulang-lulang itu dalam ukuran kecil kepada penduduk desa Lando, termasuk Sultan Agung. Wallahu a'lam bishawab. Inilah sepenggal kisah wali Allah Syekh Saridin atau Syekh Cangkung. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Terima kasih. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.